Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mereview produk lagi, masih dengan hybrid radio. Jadi kalau kemarin kita nge-review hybrid radio yang ada analog UHF-nya, sekarang hybrid radio masih dari Talkom yang ada UHF-nya. Nah, ada UHF-nya. Cuman ada beberapa fitur yang memang belum berfungsi di sini, artinya tidak sama dengan yang UHF ya. Seperti scan frekuensi itu aja. Kalau yang lain normal semua, nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman, nanti kita akan review untuk Talkom TC988 Plus ini ya, yang VHF. Kalau kemarin UHF, ini sekarang yang VHF. Tapi sebelum kita nge-review dari dekat, kita ngopi dulu ya, supaya jelas nge-reviewnya. Bismillah. Alhamdulillah, mantap banget kopi hitamnya. Sekarang kita nge-review dari dekat untuk Talkom TC988 Plus yang VHF ya, yang ini hybrid tapi VHF. Tentunya banyak ditunggu teman-teman ya, banyak ditunggu teman-teman. Ada yang VHF enggak? Nah, ini yang VHF ya. Kalau kemarin yang UHF sudah, ini sekarang yang VHF. Dan yang UHF juga udah kita pakai untuk komunikasi di satelit, oke banget ya, karena powernya lumayan dan tidak nggak nyeplet ke RX-nya, sehingga komunikasinya bisa lancar ya teman-teman. Oke, langsung aja kita review secara cepat karena fasilitasnya hampir sama dengan yang UHF. Cuman nanti saya akan coba review kembali yang untuk nyimpen atau untuk membuat frekuensi yang di VHF bisa disimpan untuk repeaternya maupun yang simpleknya ya, duplek dan simpleknya. Oke, kita langsung aja review dari dekat untuk Talkom TC988 Plus Hybrid Radio VHF. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Talkom TC988 Plus Hybrid Radio dari Talkom ya. Dan kalau kemarin yang UHF sudah kita review, sebenarnya sama aja dalamnya, tapi kita buka aja untuk radionya. Sebelum kita buka, di sini tertulis POC two-way radio model TC88 Plus, power 10 watt, frekuensi 136 sampai 174. Kita buka apa aja di dalamnya. Dan sekali lagi ini sudah waterproof teman-teman ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, ini udah waterproof ya. Nah, dapat user manual, tapi ini tipis saja, singkat-singkat aja. Jadi nggak perlu buka user manual, Anda nonton reviewnya udah beres ya. Oke, ini dapat antenanya sama ya modelnya dengan yang UHF, tapi nanti kita ukur SWR-nya seperti apa. Nih antenanya begini, sama, nggak ada tulisannya, jadi bisa ketukar teman-teman ya. Mungkin Anda kasih tanda saja, kasih tulisan VHF, UHF gitu ya. Oke, di sini ada baterainya sama 7,4 volt 2800 mAh. Seperti ini baterainya, tidak ada Type C untuk ngecas, pakai desktop. Antena untuk selulernya, ini dia antena selulernya menggunakan SMA Mel ya. Ini SMA Mel ini. Oke. Kemudian jadi untuk yang seluler SMA Mel, untuk yang analognya itu menggunakan SMA female ya, seperti ini tuh, SMA female untuk antena analognya. Kemudian dapat bell clip dan obeng ya untuk ngencengin kartu SIM-nya ya. Ya, di situ ada seal-nya ya. Ini kemudian dapat desktop. Di sini desktopnya fast charging seat 12 volt 1 ampere.
Nah, oke, kemudian dapat adaptornya ya, tentunya adaptornya juga 12 volt 1 ampere. Oke, terus kita masuk ke radionya. Nah, ini radionya sama persis ya, seperti kemarin, sama aja, nggak ada yang berubah. Ya, ini di sini seperti ini. Kemudian ada biru di sampingnya. Di sini tulisannya TC 980 plus, frekuensi 136,174 MHz. Oke, kita tutup aja dulu boxnya. Kita taruh ya, kita sampingkan dulu. Ya, oke. Jadi ini yang pernah kemarin kita review, ini yang UHF ya. Sekarang ini yang VHF. Nah, di belakang sini yang saya bilang tadi, dia ada dikasih obeng itu untuk ngencengin ini ya. Ngencengin ini supaya tidak masuk air. Ini benar-benar waterproof. Kita pasang aja baterainya. Caranya masukin bawah dulu terus ditekan seperti itu. Kemudian kita pasang antena untuk selulernya. Kita pasang sini. Kemudian ini antena analognya, antena VHF. Kita pasang seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita pasang, pastikan kita sudah mendaftarkan untuk hybrid ini POC-nya ke server dari POC global ya, sehingga kita bisa langsung hidupin radionya. Oke, saya hidupin seperti ini. Tampilan pertamanya untuk sebuah POC global, ini hybrid radio TC 988 plus VHF. Untuk layarnya oke ya, berwarna OLED. Jadi di sini sudah enak sekali kita lihat, untuk tulisannya bagus. Dan ya, ini saya menggunakan Indosat ya. Jadi semua rata-rata saya pakai Indosat untuk POC, karena lebih gampang untuk ngisi pulsanya dan lebih murah, sehingga kita bisa menggunakan 30 hari untuk POC ini, tidak terlalu mahal untuk membayar kuotanya, karena ini nggak terlalu boros kuotanya. Untuk sebuah POC ini ya paling nggak nyampe juga 1 giga habis sebulan ya. Tapi ternyata untuk yang 30 hari kan kuotanya banyak. Oke teman-teman, jadi ini untuk kita gunakan tidak sampai 1 giga, paling boros 2 giga ya. Cuman masalahnya untuk untuk teman-teman bisa mencari kartu yang 30 hari yang paling murah ya, itu ada yang Indosat ya. Ada sebenarnya satu lagi yang lebih murah lagi, Bayu, tapi sayangnya untuk mengisi SIM cardnya Bayu itu harus menggunakan handphone, jadi harus copot lagi dari sini, jadi harus masuk aplikasi ngisi ke sini gitu. Yang itu yang bikin ribet. Tapi kalau yang lain langsung aja kita transfer ke sini, langsung terisi gitu ya. Oke. Dan tandanya ketika kuotanya habis, bukan kuota habis, artinya misalnya masa waktunya habis, kuotanya masih banyak, tapi masa waktu habis, di sini tidak ada akan muncul grup ya. Jadi grup di sini hilang. Kemudian di sini hanya tertulis barcode, dan di sini nama saya juga hilang. Jadi user sama grupnya nggak ada, yang ada hanya barcode dari POC ini. Itu berarti masa berlakunya habis. Masa berlaku kuotanya maksudnya, kalau kartunya masih panjang ya, mungkin masa berlaku kuotanya yang 30 hari itu habis gitu ya. Tapi sebenarnya kuotanya masih banyak, cuman masa berlakunya aja gitu ya. Nah, oke, itu penjelasan singkatnya untuk sebuah POC-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu-menunya ya. Menu-menunya hampir sama dengan yang VHF kemarin, tidak terlalu banyak saya jelaskan karena sama persis ya. Di sini ada POC, ada analog, ada mix, ada repeater. Nah, ini fungsi repeaternya yang sangat bagus sekali untuk di sebuah VHF, karena di sini tentu banyak teman-teman yang menggunakan VHF yang mungkin satu persatu atau bergrup, itu bisa kita gunakan POC untuk saling berhubungan ya, untuk berkomunikasi. Nah, ada yang bertanya, bagaimana kalau kita POC-nya, kalau kita misalnya di Jakarta,
kemudian di sini juga Banjar pakai HT, di Jakarta pakai HT. Nah, masalahnya yang di Jakarta itu harusnya ada POC seperti ini, jadi repeater lagi ya. Tapi kalau misalnya di Jakartanya itu menggunakan POC, nggak perlu pakai ini ya, cukup POC saja. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya di Jakartanya kemudian di Jogja sama-sama harus menggunakan analog ya untuk ke sananya, maka yang dari sananya itu harus menggunakan repeater ini juga. Jadi kita butuhkan dua teman-teman, butuhkan dua. Jadi nanti analog ke analog bisa saling komunikasi gitu ya, karena dia akan tersambung secara terus menerus seperti itu. Nah itu caranya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan dua POC repeater kalau mau HT to HT dengan jarak yang cukup jauh. Jadi misalnya satu mau di Kalimantan atau satunya mau di Papua, tapi maunya HT to HT. Nah POC ini menjadi repeater, kemudian satunya misalnya ini juga VHF, ini VHF, HT masuk ke POC, POC kirim ke sini, sini langsung mancarkan lagi ke VHF-nya, sehingga HT to HT bisa terkoneksi di dua pulau, misalnya di Papua, Kalimantan, atau di Sulawesi. Jadi kalau pakai dua ya dua POC-nya antara dua tempat ya, maksudnya saya seperti itu. Jadi kalau HT to HT. Tapi kalau HT to POC, jadi HT to POC ya. Jadi kalau HT to POC, ini contoh saya ibaratkan ini HT to POC, kita cukup satu saja, yaitu POC repeater yang terdekat itu didekatkan dengan HT. Jadi POC repeater atau hybrid repeater ini didekatkan dengan HT, sehingga POC dimanapun nggak ada masalah ya. POC dimanapun nggak ada masalah, nggak perlu ini lagi. Tapi kalau kita mau ke HT lagi, seperti ini, kita mau ke HT lagi, jadi harus ada dua teman-teman. Nah, dua repeaternya ini. Jadi ini yang di misalnya ini di Jogja, kemudian ini di Papua gitu atau di Maluku. Ini harus ada satu lagi ya. Jadi ini nanti ke sini, ini transmit ke POC, POC transmit ke sini. Sebaliknya nanti ini mau komunikasi ke sana, ini transmit ke sini dulu, sini ke sini ke POC ini, POC transmit ke sini. Jadilah dua komunikasi dua arah antara HT to HT melalui bantuan POC hybrid ini. Itu caranya teman-teman untuk simulasi dari bagaimana kita komunikasi 2 HT. Tapi kan jadi perlu 2 POC ya, seperti itu. Nah, kalau dengan satu POC aja kan nggak perlu dua ini. Jadi salah satu aja yang mana yang paling dekat dengan repeater kita pakai satu, yang lainnya POC mau dimanapun berada bisa dikontak dengan ini. Itu aja tanya teman-teman ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, gimana bisa mancar terus-menerus? Bisa kalau HT-nya masih hidup baterainya. Kalau enggak ya di sini Anda rubah teman-teman ya. Ini Anda rubah di POC ini, Anda rubah mungkin ya di sini. Nah ini harus kita masukkan tegangan, jadi plus minus ini kita langsung ke adaptor gitu, kita bikinkan power, kita ke adaptor ini, maka POC-nya hidup terus ya, hidup terus. Kalau dengan baterai ya kemampuan sesuai dengan baterainya, berapa jam dia bisa mampu bertahan untuk hidup gitu teman-teman ya, untuk penjelasannya. Oke, selanjutnya adalah kita akan lanjutkan menunya lagi. Tadi terbatas dengan repeater, soalnya di menu repeater tadi ya kita bahas. Oke, sekarang di menu grup. Nah ini grup, silakan aja Anda bikin nanti grupnya, member. Dan ada yang bertanya cara bikinnya gimana? Cara bikinnya kalau Anda belinya banyak mungkin ya, Anda bisa jadi punya akun, Anda bisa buka di situ. Tapi ketika Anda hanya 1, 2, 3 unit, silakan Anda ke agennya, ke agen penjualannya untuk minta dibikinkan grupnya seperti itu ya. Jadi Anda nggak perlu repot-repot untuk nanyain bagaimana cara bikin grupnya. Silakan ke agennya. Oke, kemudian di sini channel setting. Channel setting seperti biasa untuk HT analog ya. Seperti yang kemarin, nggak ada yang banyak berubah di sini. Cuman yang saya tekankan di sini adalah stay code. Stay code di sini seandainya
kita mereceive, kemudian stay code-nya hidup, kemudian kita hanya mereceive biasa tanpa tune, itu maka radio ini tidak akan bisa mendengarkan suara, cuma ada sinyal, nggak ada suaranya. Stay code-nya di off kan teman-teman ya, supaya sinyal yang masuk tanpa tune itu bisa kita dengarkan di sini. Jadi normal seperti itu ya. Oke, setelah stay code kita masuk lagi ke analog setting. Nah ini analog setting sama saja seperti yang kemarin, nggak ada perubahan yang di POC UHF. Silakan nanti ditonton lagi ya yang untuk yang hybrid supaya saya nggak ulang-ulang terlalu panjang. Yang membedakan di sini adalah yang auto frequency detect atau frequency detect untuk yang di VHF ini belum bekerja teman-teman ya, belum bekerja, sehingga saya sampaikan jangan sampai Anda nanti ngeklik di sini, misalnya Anda lakukan auto detect, tidak akan bekerja dengan sempurna teman-teman. Jadi ini belum bekerja, jadi Anda tidak usah melakukan scanning ya kan, percuma juga scan, kita mau scan untuk apa ya, karena VHF itu rata-rata radionya udah ada layarnya. VHF itu rata-rata radionya ada layarnya, sedikit sekali radio yang VHF itu nggak ada layarnya, jadi kita tahu frekuensinya, nggak perlu kita scan ya. Oke, kemudian POC setting di sini ada profile, mic, power, save configuration, SIM select, auto switch, beep, time zone. Ini semuanya sudah kemarin kita jelaskan ya. Kemudian ada phone book, kemudian ada call log, setting. Nah, setting di sini ada backlight. Backlight di sini ada berapa waktunya, karena kita mau review kita kasih 20 detik supaya agak lama ya teman-teman. Kemudian call backlight, jadi kalau ada telepon masuk atau bukan telepon masuk, call masuk, ini dia hidup layarnya seperti itu. Kemudian beep seperti yang Anda dengarkan, earphone recognition, text priority. Nah, text priority di sini kita buat aja 2 ya, jadi bisa analog, bisa POC, mana yang duluan masuk ya seperti itu. Kemudian repeater volume, repeater sound, itu tergantung Anda mau kasih suara di sini apa enggak usah ya. Kayaknya nggak usah bikin boros baterai ya, langsung suaranya masuk ke POC sini atau ke analog ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk menu-menunya sama dengan yang di UHF, nggak ada perbedaannya yang di VHF. Oke, seperti biasa di sini untuk tombol crash yang paling kanan bawah ini adalah untuk merubah VFO dan memori ya. Kita pencet sekali dia masuk ke memori, pencet sekali dia masuk VFO. Kemudian AB ini untuk pindah atas atau bawah untuk POC atau analog, kita pencet dia akan bergeser. Oke teman-teman, itu dia menunya yang sederhana tapi cukup mumpuni tentunya. Nah sekarang gimana caranya kita mau bikin untuk repeater teman-teman ya, untuk repeater atau kita mau nyimpan manual. Seperti contoh saya akan nyimpan di frekuensi sini ya, 144.550. Nah seperti ini. Ini tanpa tune kita mau simpan gitu ya. Jadi kita mau simpan, kita coba cek dulu apakah ada offsetnya. Nah, kalau ada offset kita matikan dulu ya teman-teman. Kita lihat offset nggak ada, oke. Kita oke aja, offset nggak ada ya. Nah kita langsung simpan aja teman-teman. Jadi kalau sudah kita pencet ini frekuensi ini, kita langsung simpan dengan caranya mencet tanda bintang ini ya, AB ini yang tadi ya, tanda bintang. Oke, kita pencet sekali, agak lama, tekan, kemudian save to, kita pilih memori nomor berapa, 001, kita memori 1, langsung pencet sekali lagi, cepat aja, langsung succeed ya, succeed ya. Oke, caranya untuk kasih nama, kita masuk ke memori ya, pencet lagi tanda crash ini yang paling bawah, sebelah kanan. Dia akan tertulis ini, karena ini sudah ada tertulisannya, kita bisa rubah. Kita masuk ke menu ya, pencet tanda yang hijau ini, menu, langsung ke channel setting. Channel setting kita cari channel name. Nah ini kita pilih, oke, kita mundurkan, kita kasih nama misalnya net mana ya. Oh sorry ya, ini kayak HP jadul jadi harus cepat ya teman-teman, kecepatan juga kelewatan. Oke sebentar. Oke ini udah N. Nah ini terus, nah kemudian
Oke, kecepatan. Kemudian huruf L-nya mana? Nah ini. Kemudian huruf Y. Nah, oke, sudah kita tulis itu aja. Oke. Nah, keluar di situ net OLY ya. Oke, kemudian bagaimana caranya kita mau bikin repeater? Nah, kita mau bikin repeater gimana caranya ya? Caranya gini, untuk bikin memory repeater, kita cari inputnya dulu. Kita tahu inputnya dulu, misalnya seperti ini ya. Oke, kemudian kita cari untuk offsetnya atau tune-nya dulu, masukin tune-nya. Kita pilih tune-nya GTSS, kemudian kita pilih frekuensi tune-nya. Di sini 88,5, oke. Setelah itu kita cari offsetnya. Offsetnya kita masukin sesuai dengan repeaternya, offsetnya berapa. Oke, setelah itu kita oke. Kemudian offset directionnya kita tarik ini minus ya, kita pilih minus. Oke, sudah. Kita keluar lagi. Sekarang kita tes. PTT-nya yang analog di bawah ya, PTT VOC yang di atas, analog yang di bawah. Kita pencet. Oke, sudah bisa ya. Oke, sudah bisa. Kemudian kita save. Kita tekan tanda bintang lagi ini, agak lama. Nah, ada tulisan save to, kita masukkan ke memori 2, 002. Kemudian tekan lagi tanda bintang sekali, cepat. Dia langsung sukses. Nah, kita masuk ke memori, pencet tanda crash, tanda pagar. Nah, sudah. Karena ini sudah saya kasih nama memori sebelumnya, maka nggak usah dirubah, biarin aja kita namakan itu. Kita pencet. Ya, sudah masuk repeater. Kemudian yang frekuensi simplexnya ini sudah masuk, frekuensi repeaternya sudah masuk. Jadi semua dilakukan menggunakan manual dari HT ini. Oke, mantap. Nah, buat teman-teman untuk yang mau komunikasi satelit silakan aja menggunakan ini. Yang transmitnya atau uplinknya di VHF bisa pakai ini, tinggal di memori saja ya. Anda mau frekuensi berapa, kemudian tone-nya untuk powernya berapa, high, langsung Anda simpan. Jadi ini sudah oke punya. Nah, sekarang kita mau praktek untuk repeater ya teman-teman. Kita praktek repeater. Oh sorry, kita belum tes modulasi dan tes receive serta tes antenanya. Kita akan tes untuk antena dari hybrid radio ini. Untuk di VHF seperti apa? Kita tes dulu ya. Kalaupun nanti antenanya kurang bagus, Anda bisa ganti ya teman-teman. Nggak ada masalah karena SMA female itu antenanya banyak ya, dijual di pasaran. Jadi tidak perlu khawatir. Anda bisa ganti untuk lebih memaksimalkan pancarannya ya. Kita lihat dulu ya, siapa tahu udah bagus, tapi kita cek dulu aja. Jadi sesuai dengan range frekuensinya, kita akan cek kita akan cek di 140 MHz, stopnya di 174 MHz. Kita lihat ya. Nah, di sini terlalu tinggi teman-teman ya, range-nya di atas sekali. Mungkin dia ada di mana ya. Saya stopnya coba saya cek di 250 ya. Siapa tahu dia di atas ini, kita lihat ya. Ya teman-teman, dia di atas. Bisa kita tes di berapa dia itu. Nah, antena ini bekerja di 171, 173. Wah, terlalu tinggi. Jadi dia di 168 sampai di 178 teman-teman. Nah, tentunya kalau kita pakai antena ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita ganti aja. Anda bisa pakai antenanya UV17L atau Escom FC20 Pro. Kita ganti seperti ini, dia langsung berubah ke bawah ya.
berubah ke bawah, kita langsung kasih range-nya, kita rubah aja 140 udah ya. Stopnya kita rubah, stopnya sebentar teman-teman, kita back. Stopnya yang kita rubah ke 148 gitu aja ya, nggak usah terlalu tinggi. Nah, nanti kelihatan range-nya teman-teman ya, tuh udah bisa masuk ya. Nah, dia amatir masuk, kemudian di rapi juga bisa masuk ya. Oke, jadi antena ini juga bisa dipasang di POC ataupun yang hybrid yang UHF bisa teman-teman, kita lihat ya. Jadi satu antena bisa kita pakai untuk dua radio, kita gantian aja, nggak perlu beli dua. Kalau misalnya Anda beli dua juga boleh, kalau dua-duanya langsung Anda ganti ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa bekerja di UHF. Jadi Anda cukup pakai antenanya bekas UP17L atau FC20 Pro, itu ada di pasaran dijual, sehingga nggak perlu khawatir ya, tinggal ganti aja teman-teman. Oke, setelah kita ngukur antenanya, sekarang kita mau ngukur power dari sebuah POC hybrid merek Talcom. Oke, kali ini kita akan tes power dari Talcom TC988 Plus VHF ya. Dan ini saya kasih kabel ya, biar nggak nyangkut. Kemarin itu kita nyoba itu nyangkut ya. Jadi ini kita kasih ini biar selulernya tetap aman transmit. Kita juga nggak ganggu ini ya. Kita coba untuk hidupin. Oke, ini udah persiapan powernya. Fokus di situ. Kemudian kita langsung aja coba dulu di high ya. Ini high power. Nanti mau coba low-nya, nanti kita coba low-nya. PTT-nya yang di bawah ya. PTT di bawah untuk analog, yang di atas untuk POC. Kita pencet aja. Ya, 9,6, 9,5, 9,6 watt ya. Kita coba kencengin lagi, siapa tahu kendor-kendor pengaruh, kita kencengkan lagi ya. Coba lagi. Ya, 9, berapa tuh? Malah turun. Oke, tadi 9,5 ya. 9,5. Ini kok dia turun lagi powernya mungkin ya. Powernya berubah lagi teman-teman, nggak apa-apa. Jadi tadi sudah 9, berapa tadi, 9,5 ya. Ya 9,5, 9,3 ya, pokoknya 9 watt lah ya. Ini karena berubah-ubah karena powernya aja. Tuh 9 watt lebih ya, 9 watt lebih. Oke, 9 watt lebih, kita coba low powernya. Jadi karena ini mancar dua teman-teman, di seluler juga mancar ya, jadi powernya kepake dua power, karena power POC juga mancar nih, mancar terus ya POC. Kita coba low-nya 6,7. Kita tes lagi high-nya. Coba lagi high ya, biasa makin nurun ya, karena ya itu tadi power ini terpakai dua, jadi POC dan analog ya. Ya 9,3, 9,4 watt. Oke, sebuah POC VHF dengan power yang cukup besar ya. Jadi kemarin juga untuk yang UHF juga 9 wattan. Jadi ini juga cukup oke teman-teman untuk sebuah POC hybrid analog ya, VHF. Kita cek ereknya ya, untuk di analog ereknya berapa ya, kita coba bisa nggak, maksudnya bukan berapa, maksudnya bisa apa enggak untuk erek secara normal untuk yang VHF.
peka apa enggak, kita coba cek ya. Saya matikan dulu untuk offsetnya ini. Kita matikan dulu ya. Oke, biar normal. Oke, sudah normal. Sekarang kita ke frekuensi seismograf 165810. Oke, sudah frekuensinya udah masuk. Kita masukin. Oh, sorry. Masukin ini dulu. Ya. Oke, kita coba pasang. Oke, nggak bunyi teman-teman ya, nggak bunyi. Udah volumenya udah saya naikin, nggak bunyi. Saya open square aja ya. Kita buka square-nya. Kita masuk ke analog setting, square. Kita buka. Ya, ada tapi kecil sekali teman-teman ya, kecil sekali ya. Memang namanya bergabung sama POC, mungkin resipnya tidak sepeka kalau tanpa POC teman-teman ya. Jadi seperti itu, nggak apa-apa sih. Kalau untuk kita pakai repeater sudah oke ini ya, sudah mantap. Jadi contoh kita resip dulu frekuensi yang ada, apakah bisa kita dengarkan di VHF. Kalau seandainya bisa kita dengarkan ya berarti nggak ada masalah untuk POC ini ya. Kita coba dulu di rapi. Sebentar, kita coba dulu yang direct aja ya, yang direct. Direct masih sepi. Coba yang repeater lagi, masih sepi. Kita coba repeater lagi. Oke, ada. Kemudian kita coba di repeater lagi. Kita coba ya di repeater lagi. Oke, masih sepi. Jadi kalau di repeater jelas bagus teman-teman ya, nggak ada masalah. Sedangkan yang di direct ini masih sepi, kita dengarkan nggak ada. Saya cari di direct belum ketemu, masih sepi. Oke, nggak ada masalah teman-teman. Ini kita pakai jadi TX gitu ya, itu nggak apa-apa, udah oke. Nah, sekarang kita masuk ke berfungsi sebagai repeater. Rada ini berfungsi sebagai repeater untuk pembahasan selanjutnya ya. Tapi sebelum jadi repeater, saya mau cek audionya dulu, audio transmitnya. Audio transmit dari sebuah POC hybrid Talcom TC988 Plus. Kita tes audionya. Saya mau bandingkan dengan apa ya? Radio apa teman-teman? Oke, saya bandingkan ya dengan ini Motorola GT10. Kita tes audionya seperti apa. Kita udah siapkan di sini untuk receivernya menggunakan Alinco DJW10. Kita ada dua radio di sini. Kita gunakan GT10 Motorola ini yang 10 watt. Kemudian ini kita pakai TC988 Plus, ini juga 10 watt. Kita coba tes audionya dibandingkan dengan GT10. Kita dengarkan bersama-sama. Oke, saya akan coba untuk yang Talcom dulu. Taruh di sini mikrofonnya biar jelas ya. 1 2 3 3 2 1 di sini Talcom TC988 Plus. 1 2 3 3 2 1 di sini Motorola GT10 Motorola GT10.
123-321 di sini menggunakan Telkom TC98 Plus. Oke teman-teman, mutlak ya, Telkom suaranya kenceng banget. Dan memang teman-teman di satelit mengatakan bahwa audio dari Telkom ini cukup kenceng untuk sebuah hybrid radio mancar di satelit. Jadi terbukti mikrofonnya memang kenceng. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu repeater ya, di analog to POC. Kita tentukan dulu frekuensinya yang akan kita gunakan menjadi repeater. Saya contohkan saja di sini. Kita masuk dulu ke frekuensi 1466750 ya. Oke, kita masuk ke sini 1466750. Kemudian saya harus mencari radio yang memancar di situ. Sorry teman-teman, batuk sedikit ya. Kita coba di 146 berapa tadi? 6675. Oke, ini sudah. Bentar, kita kembali. Nah, di sini ya teman-teman. Ini saya coba powernya berapa. Ini kita low saja. Nah, kita low power. Kita di sini. Nah, ini radionya sangat kecil. Jadi kita coba nanti ke POC ya. Ini kita grupnya samakan dulu. Nah, sudah sama ya. Volume berapa? 3 cukup ya. 3 atau 4 ya. 4 kebesaran, 3 aja. 3 udah cukup. Oke, ini kecilin. Tuh dibuka volume. Ini juga dibuka. Kita akan coba ke POC dulu. Oh ya, sorry. Menu repeaternya belum dirubah. Jadi kita masuk ke menu. Mana menunya teman-teman? Kita masuk ke menu dulu ya. Sabar. Oh, ini malah berubah di sini. Ntar. Menu. Kita masuk menu. Pencet lagi. Kita masuk ke repeater. Nah, ini menu repeater. Oke. Perhatikan baik-baik karena kita nggak pakai tune. Kita steady tune-nya kita matikan dulu. Steady code-nya ada off ya. Oke. Nah, kita akan coba ke sini ya. Kita akan coba. Ini sudah siap menjadi repeater. Di sini tandanya ada bolak-balik panah seperti itu ya. Itu sudah standby repeaternya. Kita coba. Ini POC-nya. Saya mikrofon taruh di depannya. Sini. Oke. 1 2 3. 1, 2, 3. Analog to POC. Analog to POC. Analog to POC. Analog to POC. Nah, sekarang ke analog ya. Sini sekarang pakai POC. 1 2 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Analog to POC to analog. POC to analog. Oke teman-teman, agak kecil, mungkin bisa kita tingkatkan volumenya. Kita naikkan di setting ya, setting. Nah nih, kita naikkan di setting repeat volume, analog volume. Oh, analog volume udah full ya, berarti di mikrofonnya. Oke, sound, repeat sound. Oke, sebentar. Kita masuk ke POC setting. Mic mode. Kita coba high. Apakah pengaruh di sini? Kita coba lihat ya. Karena volumenya udah full tadi ya. Ternyata udah 9. 1 2 3. 1 2 3 tes dicoba. Oh, 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke. Oke. Ini memang
dari BOC-nya yang pelan ya, dari sininya kayaknya. Kalau yang kemarin yang UHF itu kenceng ya, kayaknya dari sininya, dari BOC ini yang pelan ya. Karena di sini tidak ada settingan, kita coba, ada settingan untuk audio nggak? Kalau ada bisa kita setting. Ternyata nggak ada ya. Oke, nggak ada teman-teman, tapi nggak apa. Yang penting bisa kedengaran ya. Bisa kedengaran di radio yang ini ya. Atau kita coba rubah dulu. Siapa tahu memang radio ini kecil ya untuk receive. Saya coba dulu pakai ini 1466750. Kita coba untuk receive dengan yang ini. Kita coba. Welcome use. 1, 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3 1, 2, 3 digest. Dicoba. Dicoba. 1, 2, 3. POC to analog. Oke teman-teman, kita coba sekarang dari ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dicoba. Dicoba. Dari analog ke Dari analog ke digital. Oke teman-teman, jadi memang kecil ini mikrofonnya, pakai repeater yang VHF. Kalau yang repeater UHF kemarin kenceng ya, tapi nggak apa-apa. Memang mungkin karakternya seperti itu. Oke teman-teman, sudah selesai uji coba kita antara analog to POC to analog ya. Jadi ini juga bisa misalnya kita dari sini terus repeaternya double ya. Kita coba ya. Ini saya akan eksperimen 2 radio. Nah, saya akan coba tes kalau kita menggunakan 2 repeater ya. 2 repeater. Jadi satunya nanti UHF ya. Satunya nanti UHF. Nah, ini antena UHF-nya mana ya? Setelah tonton, kita pasang dulu untuk antena transmitnya. Jangan sampai nanti bermasalah. Saya pasang ya. Jadi ini saya akan eksperimen 2 radio repeater, satunya di VHF, satunya di UHF. Apakah dua-duanya mancar bisa sama berbarengan? Coba teman-teman. Ini sekarang satu POC akan menghubungi 2 radio. Satunya di UHF, satunya di VHF. Kita akan coba apakah kita bisa langsung berbarengan menggunakan 2 repeater. Jadi ini repeater VHF, ini repeater UHF. Kita lihat. Kalau bisa langsung dua-duanya hidup, berarti kita bisa dua-dua sekaligus menghubungi 2 frekuensi yang berbeda. Kita coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba untuk POC to analog. POC to analog. POC to analog. Oke, bisa teman-teman ya. Ini saya akan buka yang UHF dulu. Kita lihat, dengarkan. Kita coba dengarkan di UHF. UHF, dengarkan di UHF. Ini matikan, ini dengarkan di VHF. Ini VHF, kita dengan VHF. VHF. Kemudian ini UHF. Ini UHF. Jadi repeaternya dua-duanya hidup ya. Dua-duanya hidup. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Jadi misalnya saya dari VHF mau ke UHF juga bisa teman-teman ya. Jadi tanpa POC, dan ini juga bisa ke POC. Jadi dari VHF bisa ke UHF, bisa ke POC. Kalau kita pakai 2 repeater ya, repeater dengan frekuensi yang berbeda. Kemudian dari UHF ke VHF bisa, dan sekaligus ke POC. Dan kalau ke POC, kedua radio tadi, VHF, UHF juga bisa, dan ke POC-nya juga sekaligus. Jadi ini merupakan link koneksi yang cukup lengkap. Ya, link koneksi yang cukup lengkap, melibatkan 2 repeater, menjadi lebih komplit, sehingga 3 koneksi sekaligus bisa terkonek ya, antara UHF, VHF, dan POC. Menggunakan 2 repeater hybrid, yang satu VHF, yang satu UHF. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya
berikan kepada Anda sehingga komunikasi menjadi lebih lancar, menjadi lebih baik lagi, tentunya di tempat Anda yang mungkin tidak terjangkau oleh komunikasi direct ya, sehingga Anda perlukan bantuan ke POC-nya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai POC hybrid ya, TC 988 Plus, VHF analog dan UHF analog kemarin udah kita review dan kita coba praktekkan kedua-duanya menjadi sebuah repeater. Ternyata lebih seru lagi, bisa mengkoneksikan segala macam jenis radio dengan waktu yang bersamaan. Oke, saya juga lupa ya mengucapkan selamat ulang tahun Orari yang ke-56. Semoga Orari tambah jaya, tambah sukses, dan tentunya semakin mendunia. Tentu, dan kali ini mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi teman-teman semua dalam meningkatkan komunikasi radionya sehingga menjadi lebih bermanfaat dan menjadi lebih mudah untuk saling terkoneksi antara satu dengan yang lain dengan batasan yang lebih jauh lagi. Oke, sekian saya dari saya yang Charlie itu yang Kindia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.